Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat embrio yang masih tetap di rumah, ya, semoga tidak bosan bertemu lagi, menyaksikan lagi saya, bukan bertemu, menyaksikan lagi saya untuk membahas tentang TO 5 dan TO 6 serta selanjutnya ada sejarah 42 kalau nggak salah. Ya, kita akan mulai dari TO 5 dulu, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan mungkin sudah dibuka soalnya, kawan-kawan ya. Terima kasih kalau sudah dibuka. Bisa dilihat nomor 1 di sana ada soal berbentuk seperti ini. Dalam penelitian sejarah dikenal beberapa tahap. Adapun tahap terkait dalam penelitian sejarah adalah kritik, B interpretasi, C historiografi, D heuristik, E verifikasi. Ya. Nomor 1 dalam penelitian dikenal dengan beberapa tahap. Adapun tahap terkait dalam penelitian sejarah, sebenarnya semuanya itu tahap terkait, ya. Semuanya terkait dalam penelitian sejarah. Mungkin yang dimaksud adalah pengumpulan, ya. Tahap pengumpulan dari teknik sejarah atau tahap pengumpulan teknik sejarah itu ada apa? Tahap pengumpulan sumber. Ada yang tahu tahap pengumpulan itu apa? Iya, betul, itu jawabannya. Jawabannya adalah D, heuristik. Kita akan bahas, kawan-kawan. Mungkin saya hanya merecall jawaban dari kawan-kawan. Di sini ada tahap penelitian sejarah. Pertama ada heuristik, kedua ada kritik, ketiga ada interpretasi. Ini bisa bilang interpretasi, ada yang juga bilang verifikasi, ada yang juga bilang cuma dua interpretasi sama verifikasi. Yang keempat ada historiografi. Terkait dalam penelitian sejarah adalah, sebenarnya semuanya terkait. Mungkin yang dimaksud soal adalah tahap awal, ya. Tahap awal penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik itu adalah pencarian sumber. Sumber kita cari sebanyak-banyaknya. Setelah itu ada kritik. Kritik ini ada yang bilang bukan di sini, tapi kritiknya di sini. Jadi verifikasi. Kritik atau verifikasi, ya, kritik itu kritik maksudnya kritik sumber. Kenapa di sejarah ada kritik sumber? Karena biasanya dalam sejarah itu ada berbagai hal. Maksud dari berbagai hal seperti apa? Bisa kayak gini. Sumber A mengatakan lain, sumber B mengatakan lain. Saya contohkan. Beberapa mungkin di sejarah itu banyak peristiwa kontroversial dari mulai 1965 dan yang lainnya. Nah, sejarah itu ada di kritik sumber. Kritik sumber itu untuk apa? Jadi sumber itu dikritik kembali. Benarkah dia ngomong seperti itu? Benarkah dia ngomongnya pada zaman itu seperti itu? Maka ada kritik sumber di sini. Ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah apa, kawan-kawan? Ya, ini adalah sudut pandang penulis atau sudut pandang sejarawan. Maka ada beberapa, mungkin kalian pernah mendengar ada buku namanya Api Sejarah. Itu karya Ahmad Mansur Sianegara. Itu interpretasi beliau salah? Enggak, beliau juga benar. Kenapa? Interpretasi beliau kepada keislaman. Mungkin ada buku Sudiono Sukanto Sudiono Sukanto, atau ada buku lagi tentang sejarah Indonesia kuno. Itu akan berbeda dengan Api Sejarah. Ya, itu apa? Karena di tahap interpretasi mereka. Apakah salah? Enggak. Sejarah itu kan unik. Uniknya di sini juga. Jadi kalau memang punya sumber, ya nggak apa-apa katakan. Kayak gitu seperti. Keempat adalah historiografi, itu penulisan sejarah. Tapi mungkin nomor soal ini dimaksud adalah adapun tahap terkait. Maksud tahap terkait adalah tahap awal, ya. Tahap awal yang penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik adalah jawabannya D. Next, nomor 2, puncak kejayaan kerajaan Demak terjadi pada masa Sultan Trenggono. Kebijakan politiknya antara lain mengirim pasukannya ke arah barat yang dipimpin oleh, ya, kita akan berbicara masalah kerajaan Islam di sini, kawan-kawan. Ya, kerajaan Islam, kerajaan Islam kita paham sendiri bahwa Islam itu masuk setelah Majapahit mengalami ada sedikit keruntuhan. Ya, meskipun memang Islam sudah masuk di awal di daerah Sumatera, cuma di Jawa itu bermula dari Demak. Saya akan tekankan bahwa awal mula dari Demak itu muncul adalah dia bagian dari Fazal. Apa itu Fazal? Masih paham Fazal? Ya, Fazal itu adalah negara bawahan atau wilayah bawahan. Fazal itu adalah wilayah bawahan
dari Demak itu dari Majapahit. Demak itu Fazal dari Majapahit. Demak itu adalah Fazal dari Majapahit. Yang letak Demak pada waktu itu dekat dengan transportasi. Maksudnya transportasi di sini laut, pantai dan yang lainnya. Demak letak dengan transportasi dan kita paham sendiri pada zaman itu transportasi laut itu sangat dibutuhkan. Transportasi laut itu sangat vital dalam penyebaran apapun, apakah agama, apakah uang dan yang lainnya. Nah, Demak itu awalnya Fazal dari Majapahit dan akhirnya memerdekakan diri, lebih tepatnya memisahkan dari Majapahit dan akhirnya membuat kerajaan sendiri. Dan pada puncak kejayaan itu adalah pada puncak Sultan Trenggono. Nah, kebijakan pada Sultan Trenggono ini pernah melakukan ekspansi atau melakukan penyebaran agama Islam, tapi memang agak sedikit dengan mungkin penyebaran dengan maksud ingin menyebarkan agama, penyebaran dengan maksud menyebarkan agama Islam ke daerah barat. Karena daerah barat ini dilakukan dan dipimpin oleh seorang Fatahillah. Tujuannya apa pada waktu itu? Tujuan dari penyerangan oleh Fatahillah pada waktu itu adalah untuk mencegah adanya pengkristenisasi, mungkin lebih tepatnya kalau bilang bahasa di negara, karena lawan yang tujuan dari ini adalah melawan Portugis. Jadi jawabannya E. 3. Hasil kebudayaan lemah Sungai Indus terdapat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Hal tersebut dapat diketahui setelah adanya penyelidikan dari ini di mana? Ada yang tahu? Ya. Kita akan melihat Mohenjo-daro dan Harappa itu peradaban yang menurut angka tahun dan angka penelitian itu berangkat tahun 2800 sebelum Masehi. Berapa? 2800 sebelum Masehi. 2800 sebelum Masehi sebelum 3000. Dan awal mula penggalian terhadap situs peradaban Mohenjo dan Harappa itu tahun 1930. Oleh siapa? Ada yang tahu? Iya, Marshall. Setelah itu 1945 juga ada penggalian. 1945 digali oleh Ahmad Hasan Dhani. Dan selanjutnya ada 1964. 1964 itu digali juga oleh Dales, Tapi awal mula ada 19.000 oleh Marshall. Di sana ada jawabannya Marshall? Ya, Sir John Marshall. Nomor A ya. Next, nomor 4. Pada tahun 1917 terjadi revolusi di Rusia. Pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II, adapun sebab-sebabnya terjadi seperti di bawah ini, kecuali di sini. Pemerintah Tsar Nicholas yang reaksioner. Iya, justru pemerintahan Tsar Nicholas itu reaksioner. Saya akan contohkan kenapa pemerintah Tsar Nicholas yang reaksioner adalah adanya kejadian yang disebut dengan Bloody Sunday. Pernah dengar namanya? Bloody Sunday 1905. Pada waktu itu, saya ceritakan, pada waktu itu petani, lebih tepatnya kalangan petani itu meminta keadilan untuk Tsar Nicholas, tapi reaksionernya berlebihan. Pada waktu itu Tsar Nicholas malah meresponnya dengan mengirimkan pasukan keamanan, dan ini menimbulkan efek yang luar biasa. Banyak yang terbunuh dari kalangan petani. Jadi akibat hal itu maka makin dibencilah seorang Tsar Nicholas ya. Pemerintah Tsar Nicholas yang reaksioner itu benar. Susunan pemerintahan yang sangat buruk, iya benar juga. Perbedaan sosial ekonomi yang menjauh antara bangsawan, tuan tanah, dan rakyat jelata, benar juga. Kegagalan Rusia mengembangkan industri ini yang salah. Ini tidak termasuk pada revolusi Rusia yang 1917. Banyaknya adalah yang tentang jelas dan terakhir menimbulkan kaum Bolshevik. Mungkin bisa dicari apa itu kaum Bolshevik. 5. Untuk menghadapi bahaya masuknya para komunis, maka Amerika Serikat membentuk Fakta Pertahanan. Adapun Fakta Pertahanan yang pertama kali dibentuk oleh Amerika Serikat adalah apa? Jawabannya iya, NATO. NATO itu pertama kali dibentuk karena dia bentuk tahun 1947 oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, sama Belgia, sama Belanda juga. Itu NATO awal bentuk. Selanjutnya ada Anjus, ada Seattle ya, untuk menghalangi
berkembangnya komunis, ya, berkembangnya komunis. Karena setelah perang dunia II timbul efek perang dingin antara kita paham sendiri Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Next, nomor 6 kawan-kawan. Jatuhnya kabinet Wilopo diantaranya disebabkan oleh ada yang mana? Ada yang tahu? Iya, jawabannya betul. Adanya mosi tidak percaya parlemen mengenai tanah perkebunan di Tanjung Morawa. Akibat dari hal ini, awalnya ini ya insiden Tanjung Morawa itu menewaskan hampir 15 orang petani. Ya, perbuatan lahan dan Wilopo mengirimkan pasukan yang mungkin lebih tepatnya mengirimkan pasukan keamanan dan akhirnya berujung bentroknya menimbulkan 15 petani meninggal. 15 petani ini menjadi alasan beberapa orang yang tidak percaya pada Wilopo. Maka disebutnya mosi tidak percaya. Ada yang tanya dulu? Oh, tidak bisa nanya ya, komen aja di bawah. Nggak bisa komen juga, kasihan. Lanjut ya, nomor 7 kawan-kawan. Gerakan reformasi yang terus bergulir dewasa ini pada hakikatnya merupakan gerakan moral yang mendaki dan berusaha. Reformasi, mungkin maksudnya sini reformasi tahun 98. Apakah kalian belum lahir? Belum ya, kalian lahir tahun 2000-an kalau salah. Mudah-mudahan ya. Reformasi ini maksudnya mungkin reformasi di Indonesia yang tahun 98 yang mengubah tatanan sosial di Indonesia cukup besar. Menggugat penilaian Orde Baru yang sudah sekian lama berkuasa bisa masuk. B. Memulihkan kehidupan demokrasi sesuai dengan ketentuan konstitusi, bisa masuk juga. Menggalang persatuan bangsa dalam kerangka kebinekaan, mungkin tidak masuk ke soal ini, memang bukan menjadi agenda utama pada waktu itu. Memberantas korupsi dan nepotisme yang ada di kalangan pemerintah, bisa juga menuntut keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Nah, reformasi 98 itu menghasilkan tuntutan mahasiswa, tapi lebih tepatnya general. Ya. Kalau kita lihat soal ini, generalnya kemana? Generalnya adalah bagaimana demokrasi ditanamkan dengan baik. Kenapa? Awalnya harus demokrasi dulu yang baik, setelah demokrasi baru bawah-bawahnya ya korupsi, nepotisme dan yang lainnya. Jadi gerakan reformasi, gerakan moral yang mendaki dan berusaha, ya, gerakan moral yang berusaha. Yang mana gerakan moralnya? Yang D. Ya. Kenapa dia membentuk korupsi dan di kalangan pemerintah itu moral? Karena clue-nya adalah pada akhirnya menunjukkan gerakan moral. Sedangkan kenapa tidak B? B itu lebih ke politik. Membuat penyelewengan orde sekian lama itu lebih ke politik. Nah, kalau moral itu korupsi dan nepotisme. Ya, moral ya. Next, nomor 8. Lahirnya partai-partai politik baru pada era reformasi di Indonesia merupakan kenyataan objektif bahwa rakyat ingin menampilkan aspirasinya. Betul nggak? Betul. Ketika pada zaman Orde Baru, kawan-kawan sudah tahu ya, kawan-kawan sudah baca bahwa ketika zaman Orde Baru itu hanya ada 3 partai, PDI, PPP, sama Golkar. Dan sudah menjadi pemenang adalah warna kuning Golkar ini. Nah, setelah 98 itu banyak partai. Kalau kawan-kawan baca di sana ada hampir 48 partai yang masuk pemilu atau pemilihan umum setelah reformasi. Itu bagaimana menunjukkan animo masyarakat terhadap dulunya sangat dikekang. Ketika zaman Orde Baru aspirasi politik itu dikekang. Dan ketika reformasi bergulir ya bisa dilihat ya partai itu sangat begitu banyak. Jadi pernyataannya benar, sebab pada Orde Baru aspirasi rakyat politik mendapat tekanan dibatasi secara ketat oleh pemerintah. Betul. Jadi benar-benar berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Kenapa? Ya kita paham sendiri pada zaman Orde Baru sangat dikekang. Next, nomor 9. Dampak sosial dalam sistem pengajaran pada dasawarsa kedua abad ke-20 adalah penggunaan bahasa Belanda yang menjadi lambang status dalam masyarakat. Ketika zaman Belanda, ya ada di mana sebuah istilah atau sebuah kalau dalam sosiologi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang pertama adalah bangsa Eropa atau lebih tepatnya mungkin Eropa atau Belanda. Kedua adalah Timur Asia. 4 apa? Ya, pribumi. Dan ini pun berdampak, pengkastaan ini juga berdampak pada sekolah. Yang akhirnya sekolah pada waktu itu menerapkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
bahasa pengantar. Bahasa pengantar. Jadi pernyataan nomor 9, dampak dalam sistem pengajaran pada dasawarsa 10 tahun kedua abad 20 adalah penggunaan bahasa Belanda yang menjadi lambang status kemasyarakatan. Kenapa? Karena memang Belanda itu menjadi ini pernyataannya benar. Sebab untuk dapat masuk ke sekolah yang menggunakan model pengajaran Eropa antara lain didasarkan pada status pegawai negeri orang tua dan golongan gaji orang tua murid. Maka ada bangsa yang pribumi juga akhirnya ada dibagi-bagi lagi. Ada pribumi yang statusnya adalah priayi. Apa itu priayi? Ya statusnya kaya, statusnya anak raja. Nah, itu dipandang hormat juga oleh orang-orang Eropa pada zaman itu. Sebab untuk dapat masuk ke sekolah menggunakan model pengajaran Eropa, penggunaan bahasa Belanda. Mana jawabannya? Pernyataannya benar, sebabnya juga benar, berhubungan apakah tidak? Dampak sosial pengajaran Belanda adalah penggunaan bahasa Belanda yang menjadi lambang sebab untuk masuk ke sekolah menggunakan model pengajaran Eropa antara lain berdasarkan pada status pegawai. Oke, berhubungan ya. Nah, 10. Sampai akhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda tidak terdapat siaran radio yang menyiarkan acara kebudayaan daerah yang dikelola oleh orang Indonesia. Sampai akhirnya Hindia terdapat siaran radio sampai masa pemerintahan Hindia Belanda tidak terdapat siaran radio yang menyiarkan kebudayaan yang dikelola. Apa maksudnya ke sana? Ya, 1854 itu sudah ada radio di Indonesia. 1854 itu sudah ada radio di Indonesia. Ya. Dan apakah menyiarkan tentang kebudayaan dan dikelola oleh orang asing? Ya betul ya. Belum sampai ke kebudayaan. Belum sampai ke kebudayaan. Berarti tidak terdapat siaran radio yang menyiarkan acara kebudayaan daerah dan dikelola oleh orang Indonesia. Ada. Jadi kalau sampai akhir berarti pernyataannya salah. Kalau sampai akhir karena dari 1864 sudah ada radio. Ya, pada 1920-an itu sudah muncul radio-radio yang memang skupnya kecil. Nah, ini daerah-daerah pada waktu itu. Pernyataannya salah. Sebab di setiap koran besar sudah ada koran-koran berbahasa Indonesia yang mempunyai rubrik khusus tentang budaya Indonesia pada tahun 1920-an. Betul, ini sudah ada. Ini pernyataannya salah dan benar. Kalau salah benar apa itu jawabannya? Ya D, ya betul. Kalau koran memang sudah ada Medan Priayi yang berbahasa Belanda, memang diubah sama orang-orang Indonesia itu Medan Priayi, Suara Merdeka, Cahaya, kalau nggak salah 1920. Dan 20 memang sudah ada rubrik kebudayaan Indonesia. Kenapa? Karena ini yang mendorong ya kita paham sendiri bahwa mulai munculnya kebangkitan nasional itu ketika awalnya ketika Jepang 1905, terus akhirnya berdampak pada negara-negara Asia yang lain. Jadi setelah 1900-an memang budaya-budaya nasional, budaya-budaya mencintai budaya sudah ada. Jadi orang sudah ada yang bahasa itu. Selanjutnya nomor 11. Setelah Yunani bersatu, sistem pemerintahan yang berlaku itu polis negara kota. Betul. Sebab di antara polis yang terkenal yaitu Polis dan Polis Sparta dan Polis Athena. Betul juga. Tapi saya rasa ini kurang nyambung. Ya, kurang nyambung. Bersatu berlaku menjadi polis sebab di antara polis yang terkenal ya. Di antara polis terkenal itu nggak nyambung. Kalau mau setelah Yunani bersatu sistem pemerintahan yang berlaku yaitu polis negara kota sebab ya ada beberapa polis yang akhirnya mendukung Yunani menjadi sebuah republik atau sebuah republik atau sebuah kekaisaran. Sebab di antara polis yang Yunani yaitu polis Athena dan Sparta. Ya betul, ini hanya informatif ya, yang bukan sebab akhirnya. Benar-benar tidak berhubungan. Itu jawabannya betul sekali. B. 12. Pada saat berlakunya bentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat setelah kemerdekaan kawan-kawan ya, maka undang-undang yang berlaku undang-undang RIS, 2 undang-undang yang berlaku undang-undang 45, 3 wilayah Indonesia terbagi dalam bagian, 4 wilayah Indonesia berbentuk uni. Yang mana? 1 betul, undang-undang Republik Indonesia Serikat. Nomor 2 undang-undang yang berlaku undang-undang 45. Ya, yang ke 1 udah benar, kalau 1 benar berarti 3 juga harusnya benar. Kalau 2-nya salah, ya udah kita tinggal 1 dan 3. 1 dan 3 apa jawabannya? Iya, betul, belum. B ya. Next, selanjutnya nomor berapa teman-teman? Nomor 13. Gerakan Zionisme. Iya, Heart yang dilakukan oleh bangsa Yahudi bertujuan itu ya
saya cerita tentang Zionis. Zionis ini awal mula muncul ketika beres perang dunia I. Ada yang namanya perjanjian antara Inggris dengan bangsa-bangsa Yahudi, yang akhirnya ya Zionis itu karena bangsa Zionis itu bangsa Yahudi, menurut beberapa keterangan itu adalah bangsa yang sering melakukan diaspora. Mungkin anak biologi tahu apa diaspora. Mereka selalu melakukan penyebaran ke berbagai hal. Tapi setelah ada gerakan Zionis adalah di mana mereka meyakini bahwa tanah Palestina atau tanah yang dijanjikan sama nenek moyang mereka, Ibrahim, Abraham atau Ibrahim. Jadi jawabannya yang mana? Mempersatukan semua orang Yahudi seluruh dunia menjadi satu nation, betul. Jadi ada Yahudi, ada Zionis. Zionis beda lagi dengan Yahudi karena ada juga Yahudi ortodok. Yahudi ortodok adalah Yahudi yang memang tidak begitu setuju dengan konsep Zionis gitu. Jadi memang orang-orang ortodok mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu diciptakan untuk menyebar, bukan untuk berkumpul di suatu wilayah. Nah kalau Zionis, pernyataan kalimat nomor 1 benar, nomor 2 menuntut Palestina sebagai tanah air Palestina, ia juga mendirikan negara Yahudi di Palestina, ia juga 4 mengusahakan kemudian orang-orang Yahudi ke Palestina, ia juga 1, 2, 3, 4 ya, jawabannya 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya E. Next, kawan-kawan, nomor 14. Hancurnya Uni Soviet pada masa pemerintahan Gorbachev, di mana tiap-tiap negara yang bergabung dalam persatuan atau uni memisahkan diri setelah diterapkan 2 program, yaitu ini gampang dong. Yang apa? Jawabannya iya, 2 dan 4, Glasnost dan Perestroika. Mungkin sering saya membahas tentang Glasnost dan Perestroika di kelas kawan-kawan dulu, sahabat-sahabat beliau, di mana Gorbachev itu ya melihat fenomena dunia, fenomena dunia pada waktu itu memang komunis tidak lagi pas dengan keadaan dunia pada zaman itu, dan dia komunis ini berbagai cara gitu. Dan Gorbachev memutuskan kebijakan yang memang beberapa orang menyanjungnya, tapi beberapa orang yang dari kalangan Uni Soviet yang memang ortodok ya tidak melihat Gorbachev sebagai isu, tapi dunia mengakui bahwa kebijakan Gorbachev itu mengakhiri perang dingin. Ada Glasnost dan Perestroika yang mengakibatkan beberapa hal, Jerman kembali bersatu gitu kan, meskipun Vietnam juga gitu. Beberapa hal dan negara-negara Uni Soviet yang tergabung akhirnya memang keluar dari Uni Soviet, dan Soviet akhirnya memberi fokus ke Rusianya. Next, 15. Jadi nomor 14 diulang, nomor 14 jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu apa? Apa 2 dan 4? Iya, C ya. 2 dan 4 C. Next, nomor 15. Pengaruh konferensi Asia Afrika yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia, yaitu bagi bangsa Indonesia. Catat, nomor 15 itu bagi bangsa Indonesia. Dilaksanakan pada masa kabinet kali itu sifatnya keterangan. Kalau 1 salah berarti 3 juga salah. Tinggal nomor 2, Australia dan AS menghapus ras diskriminasi. Ya, itu mungkin dampaknya bagi luar. Tapi kalau ditanya bagi Indonesia, kalau bagi Indonesia adalah dalam sidang PBB negara Asia Afrika mendukung Batu Indonesia atas Irian Barat. Seperti kita ketahui bahwa Irian Barat menjadi agenda yang diperbutkan Indonesia dengan Belanda. Jadi nomor 12 jawabannya 4 aja. 4 aja itu apa namanya jawabannya? Iya, jawabannya adalah dodol. Jadi, ya. Next, nomor 16. Kalau kecepatan bilang ya. Oh, nggak bisa bilang ya, nggak bisa komen juga. Didengerin aja. Kalau kecepatan di pause, dengerin lagi di pause, dengerin lagi ya. Terima kasih kawan-kawan atau sahabat yang beliau. Nomor 16. Berikut ini adalah perubahan-perubahan penting yang dilakukan oleh pemerintah Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Kecuali, ya ini akhirnya membuat setelah Turki mengalami era desikmen di mana Turki dianggap sebagai negara Eropa yang sakit ya. Dan Mustafa Kemal melihat fenomena kenapa Turki tidak maju adalah tidak menuruti Barat pada waktu itu. Disebutnya Sultan Hamid. Jadi jawabannya apa yang kecuali? Ya, yang kecuali adalah menutup Turki dari pengaruh Barat. Justru Mustafa Kemal ini salah satu orang yang sangat kebarat-baratan lah gitu. Karena dia menganggap bahwa dunia Barat itu memang lebih baik dan semua budaya harus diadopsi sama Turki. Itu yang terjadi. Karena kita tahu paham sendiri bahwa Turki secara geografis letaknya itu antara Asia dan
Afrika. Meskipun kebanyakan orang mengatakan bahwa geografisnya memang letaknya ke Asia, tapi secara secara birokrasi itu masuk ke Eropa gitu. 17 ya, 3 soal lagi di part pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman masih setia. Timbulnya gerakan wanita pada mulanya disebabkan oleh yang mana? Kita akan bisa tentang Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Kartini adalah yang membuat buku, yang bukan buku sebenarnya, dia curhat. Ya, itu isinya adalah curhat. Jadi kalau kalian baca buku habis terbitlah terang itu, dan itu hanya cerita kekesalan atau cerita curhatnya dia, atau cerita ya mungkin keresahan dari Kartini kepada sahabatnya yang di Belanda pada waktu itu. Jadi bagaimana seorang wanita itu tidak bisa memilih pada zaman itu. Jadi gerakan wanita memang pada dasarnya awal mulanya yaitu adalah ingin lepas dari ikatan tradisi dan adat. Awalnya seperti itu. Kenapa? Tradisi adat yang menyudutkan wanita pada waktu itu, yang menyudutkan perempuan, bahkan perempuan tidak bisa memilih, tidak bisa sekolah pada waktu itu. 17 jawabannya adalah C, ingin lepas dari ikatan tradisi adat ya. Kalau ingin untuk sama berat dengan laki-laki, mengangkat kehidupan wanita dalam kehidupan keluarga, ya itu ada turunan dari mereka yang diperlakukan kurang adil di adat. Meningkatkan kegiatan politik perhimpunan Indonesia selama tahun 1925 mengakibatkan apa jawabannya? Ya, perhimpunan Indonesia yang didirikan di mahasiswa Indonesia di Belanda, hingga akhirnya mengakibatkan pemerintah Belanda pada waktu itu, Belanda lebih tepatnya, mencurigai gerakan ini atau mencurigai perkumpulan ini. Ketika mencurigai perkumpulan inilah yang akhirnya membuat beberapa petinggi Belanda ya mengadili, bahkan lebih tepatnya menciduk atau menangkap Ali Satrowijo dan 3 lainnya, ketangkap diadili di Den Haag. Ali pada waktu itu diadili dengan mungkin lebih tepatnya kemakar. Kenapa? Karena dia Belanda masih dalam Indonesia. Oke, 2 soal lagi kawan-kawan. 19. Peradaban Yunani, Romawi, Inka, Maya, dan Aztec memiliki persamaan dalam hal sebagai berikut, kecuali memuja banyak dewa. Masuk dong. Mengenal pemerintahan raja jelas. Pernah ditaklukkan bangsa lain? Iya juga. Sama-sama mengembangkan perintah absolut, memiliki bangunan-bangunan khusus yang pemujanya. Yang kecuali yang mana? Iya, yang kecuali adalah yang D. Kenapa yang D? Adapun yang berbeda dari peradaban Yunani dan Romawi, Inka, Maya, Aztec adalah pemerintahan yang absolut. Kenapa? Sistem demokrasi. Jadi Yunani itu mengenal sistem demokrasi. Romawi mengenal sistem kekaisaran. Jadi itu beda ya. Romawi sama Yunani juga udah beda. Apalagi yang lainnya. Kalau yang lainnya kayak Maya, Aztec itu kan lebih ke kerajaan ya. Mungkin lebih mendekati kekaisaran tapi kerajaan gitu. 20 soal terakhir. Salah satu kesempatan APEC adalah penetapan era perdagangan bebas yang dimulai pada tahun 2020 bagi negara-negara maju, negara-negara berkembang, negara yang baru merdeka, negara-negara industri baru di Pasifik, negara-negara industrialis. APEC apa itu? Ya, tentang Asia Pasifik. Kalau tahun 2020 bebas. Salah satu kesempatan APEC adalah kesepakatan, bukan kesempatan ya. Kesepakatan APEC adalah penetapan era perdagangan bebas dimulai pada tahun 2020 bagi negara-negara industri baru di Asia Pasifik. Iya, itu part 1 sudah beres kawan-kawan. Seperti peraturan awal bahwa di part 1 ini akan diakhiri dulu, kita akan dilanjut ke part 2. Terima kasih kawan-kawan atas waktunya, dan semoga kawan-kawan bisa diperjelas ya. Kalaupun kurang jelas bisa WA pribadi kepada saya, nomornya bisa tanyakan kepada Kang Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.